Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta, karena berkat rahmat serta hidayah beliaulah kita semua selalu diberi kesehatan dan bisa bertahan di tengah-tengah pandemi seperti saat ini. Tak lupa pula sholawat serta salam untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena berkat beliaulah kita bisa berada di zaman modern seperti sekarang ini. Baiklah, sebelum saya menyampaikan materi yang ingin saya sampaikan, izinkan terlebih dahulu untuk saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Muhammad Diki Chandra, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Ibnu Sina Batam, dengan NIRM 1207 20 0056. Saya adalah mahasiswa semester 2 yang mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam kelas extension atau eksekutif. Di sini saya mendapat tugas sebagai pemenuhan untuk ujian akhir semester mata kuliah Akhlak Tasawuf, di mana dosen pembimbingnya adalah Pak Bayu. Di sini saya ingin membahas tentang materi tentang akidah Islam. Kenapa saya memilih tentang akidah Islam? Karena menurut saya pribadi, di zaman sekarang ini akidah Islam itu sudah mulai agak kurang di kalangan anak muda khususnya. Karena seperti yang kita tahu, banyak paham-paham dari luar, paham-paham yang tidak baik, yang secara tidak langsung menurut saya itu merusak akidah dari Islam itu sendiri, akidah Islam itu sendiri. Jadi kenapa saya mengambil materi akidah Islam ini? Karena saya merasa sangat penting untuk membahas tentang akidah Islam ini sendiri. Jadi izinkan saya untuk membahas, atau izinkan saya untuk memberi pemahaman tentang akidah Islam ini sendiri menurut pemahaman saya yang insya Allah bisa dimengerti dan insya Allah bisa untuk dipahami oleh teman-teman semuanya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja membahas tentang materi akidah Islam ini sendiri. Yang pertama bisa teman-teman lihat di sini. Yang pertama itu adalah tentang pengertian dari akidah Islam itu sendiri. Secara bahasa, akidah bisa diartikan sebagai ikatan atau keyakinan. Dan kata akidah dimaknai sebagai keyakinan hati atas sesuatu. Itu adalah pengertian dari akidah Islam itu sendiri. Dan di dalam akidah itu ada banyak macam-macam bentuknya. Yang pertama ada akidah Islam, bisa teman-teman lihat di sini, ada akidah Islam, ada akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan juga ada akidah lainnya. Namun di sini saya akan membahas tentang akidah Islam. Selanjutnya itu adalah dasar-dasar akidah Islam. Bisa teman-teman lihat dasar-dasar akidah Islam. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena di dalamnya mengupas permasalahan akidah Islam yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua bisa teman-teman lihat. Yang kedua itu adalah hadis, teman-teman. Di sini hadis ini merupakan penjabaran dari Al-Quran yang terdiri dari ucapan. Yang terdiri dari pertama itu ada ucapan, lalu ada perbuatan, ada persetujuan, ada sifat fisik atau budi pekerti atau juga biografi, baik sebelum kenabian maupun sesudahnya.
Alasan dari hadis ini termasuk dalam dasar-dasar akidah Islam itu sendiri dikarenakan pertama, karena hadis itu merupakan segala perkataan Rasulullah SAW itu merupakan wahyu dari Allah SWT. Lalu yang kedua, alasannya ialah Allah SWT memerintahkan untuk kita semua patuh terhadap apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga, hadis ini merupakan penjelasan, teman-teman, merupakan penjelasan dari Al-Quran, di mana ayat-ayat Al-Quran tersebut yang masih umum, jadi lebih dijelaskan lagi di dalam hadis ini. Selanjutnya itu adalah tujuan dari mempelajari akidah Islam. Bisa teman-teman lihat di sini tujuannya. Tujuannya antara lain yang pertama itu untuk menanamkan dasar keislaman sejak dini, teman-teman. Jadi di sini kita dituntut untuk agar kita mengetahui dasar-dasar keislaman itu sejak kita masih kecil. Di sini sebagai umat Islam sejati, memahami dasar-dasar keislaman merupakan hal yang wajib, dan itu harus hukumnya. Seperti kata pepatah, belajar di masa kecil bagai menulis di atas batu, sedangkan belajar di masa tua bagai menulis di atas air. Dan yang kedua, dari tujuan mempelajari akidah Islam itu, teman-teman, yakni mempelajari keyakinan terhadap Allah dengan benar. Karena tanpa dasar akidah yang benar, manusia bisa saja menempuh jalan yang salah. Demi keuntungan duniawi yang bersifat sementara, bukan tidak mungkin segala hal dihalalkan oleh mereka yang salah dalam berpikir. Lalu yang ketiga adalah untuk membina diri menjadi pribadi yang takwa. Orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya akan mendapat kasih sayang Allah SWT di dunia maupun di akhirat kelak. Definisi takwa ini cukuplah luas, teman-teman. Namun lebih dari itu, takwa merujuk pada kesetiaan dan ketakutan seseorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bisa kita lihat adalah manfaat mempelajari akidah Islam. Manfaatnya itu antara lain yang pertama adalah memperoleh petunjuk hidup yang benar. Lalu selamat dari pengaruh kepercayaan yang akan membawa kerusakan dan jauh dari kebenaran. Lalu yang ketiga, memperoleh ketenangan hidup yang hakiki karena ada hubungan batin dengan Sang Pencipta. Yang keempat, tidak mudah terpengaruh dengan dunia yang sifatnya sebentar, dan yang kekal adalah akhirat. Yang kelima, mendapat jaminan surga jika akidahnya tak tercampur dengan syirik, dan selamatlah ia dari neraka. Lalu yang keenam, dapat mengalirkan ke dalam diri rasa kesederhanaan dan kebersahajaan. Selanjutnya, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam, yakni beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini artinya kita ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain. Lalu ibadah dengan sungguh-sungguh dan niatnya hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selalu meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Oke, baik teman-teman, mungkin materinya hanya sampai situ saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya pribadi masih dalam tahapan belajar. Namun saya rasa materi ini sudah cukup untuk teman-teman pelajari lebih lanjut dan teman-teman pahami. Untuk selebihnya, jika teman-teman merasa ada pertanyaan ataupun ada saran untuk saya pribadi, saya terima dan silahkan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah ini. Saya Muhammad Diki Chandra dengan NIRN 1207 20 0056 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena telah menonton video ini. Dan sampai jumpa di materi-materi yang selanjutnya. Dan jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan jangan lupa juga komen untuk menulis saran ataupun pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.